Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kelompok kami, yaitu tentang struktur sel tumbuhan. Baik, materi pertama yaitu dinding sel. Dinding atau tembok sel adalah struktur di luar membran plasma yang membatasi ruang bagi sel untuk membesar. Dinding sel ialah ciri khas yang dimiliki tumbuhan, bakteri, fungi, dan alga, meskipun sistem penyusun dan kelengkapannya bertentangan. Fungsi dinding sel. Yang pertama yaitu mempertahankan atau menentukan bentuk sel. Yang kedua, mendukung dan memberi kekuatan secara mekanik atau memungkinkan tanaman untuk tumbuh tinggi. Mencegah membran sel pecah dan medium hipotonik atau tekanan tugor. Selanjutnya, mengontrol laju dan arah pertumbuhan sel serta mengatur isi sel. Bertanggung jawab pada struktur bentuk tumbuhan dan mengontrol morfogenesis tanaman. Memiliki peran metabolisme, memberi perlindungan fisik dari serangan serangga dan patogen. Menyimpan karbohidrat yang merupakan salah satu komponen dinding sel yang dapat digunakan kembali dalam proses metabolisme lainnya. Jadi, di satu sisi, dinding sel berfungsi sebagai gudang penyimpanan untuk karbohidrat. Sebagai produk ekonomis, di mana dinding sel sangat penting untuk menghasilkan produk-produk seperti kertas, serat kayu, sumber energi, papan, dan bahkan sebagai bahan dasar dalam produk makanan diet kita. Terakhir, tabung untuk transportasi jarak jauh. Selanjutnya, komponen dinding sel. Komponen dinding sel tumbuhan adalah polisakarida yang terdiri atas 3 tipe utama, yaitu yang pertama selulosa. Selulosa pada kayu kurang lebih 45% dari berat keringnya, sedangkan pada kapas kurang lebih 98%. Selulosa adalah polimer lurus yang terdiri atas unit-unit glukosa yang membentuk rantai yang saling berhubungan melalui ikatan glikosida. Yang kedua, hemiselulosa. Hemiselulosa merupakan molekul heteropolimer yang bercabang-cabang. Keberadaannya terdiri atas berbagai gula dan asam urenat. Gula heteropolimer, pentosa, dan heksosa. Yang ketiga, pektin atau pektat. Pektin atau pektat adalah suatu famili dari polisakarida dan memiliki struktur yang sangat bervariasi. Satu ciri utama yang dimilikinya adalah adanya gugus asam yang disebabkan oleh adanya residu asam glikoronat dan galaktoronat. Dinding sel primer memiliki struktur khas seperti mikrofibrit yang berbeda dengan materi. Berfungsi sebagai fleksibilitas dan ekstensibilitas kelas. Dinding primer memiliki kandungan hemiselulosa yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan selulosanya. Terbentuknya dinding primer setelah terjadinya pembentukan lamela tengah. Yang kedua, dinding sekunder. Dinding sekunder adalah dinding yang lebih kaku dan kokoh. Lapisan inilah yang mendukung fungsi dinding sel sebagai penopang bagian tubuh tumbuhan lainnya. Lapisan sekunder ini terletak di antara dinding sel primer dan membran plasma. Tak jarang, lapisan primer juga membantu pembentukan lapisan sekunder saat sel tumbuhan sudah selesai bertumbuh. Beda antara dinding sel primer dan dinding sekunder. Dari karakteristik fleksibilitas dan ekstensibilitasnya, dinding primer lebih tinggi daripada dinding sekunder. Sedangkan dari ketebalan, dinding sel primer lebih dinamis dibandingkan dinding sel sekunder yang statis.
Perbedaan dari susunan mikrofibril, dinding sel primer bersusunan acak, sedangkan dinding sel sekunder bersusunan sejajar. Kadar selulosa pada dinding sel primer itu berbanding terbalik dengan kadar selulosa pada dinding sel sekunder yang tinggi. Sedangkan hemiselulosanya dinding sel primer itu 50%, sedangkan dinding sel sekunder 25%. Di kadar lapisan lipida dinding sel primer itu 5-10%, sedangkan pada dinding sel sekunder sangat sedikit atau tidak ada. Pada kadar protein di dinding sel primer 5%, sedangkan di dinding sekunder itu rendah. Sedangkan pertumbuhannya pada dinding sel primer itu multinet, sedangkan pada dinding sel sekunder itu aposisi. Selanjutnya yaitu lamela tengah. Lamela tengah tersusun dari gel atau yang berisi magnesium dan kalsium pektat. Antara dinding sel yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan pori-pori yang memiliki benang plasma atau plasmodermata. Lamela tengah bersifat amorf, koloidal, dan optik inaktif atau isotrop. Ciri-ciri lamela tengah. Lamela tengah membuat stabilitas dan membentuk plasmodesmata antara sel. Yang kedua, lamela tengah juga merupakan lapisan pertama yang diendapkan pada saat sitokinesis, terutama dari lempeng sel yang membagi dua sel selama pembelahan sel. Dan yang ketiga, lamela tengah mengandung kalsium dan magnesium pektat. Pada jaringan kayu lamela tengah mengandung zat kayu atau lignin. Pada jaringan tua, bahan interselular sukar dibedakan dengan dinding primer. Dalam sel-sel seperti trakeid serta serabut dinding yang dinding sekundernya nyata berkembang, kedua dinding primer serta lamela tengah diantaranya sering kelihatan seperti satu unit. Sukar ditemukan batas antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Dan gambar di samping adalah contoh dari gambarnya. Nah, selanjutnya ada hubungan antara sel. Hubungan antar sel yang berupa modifikasi membran plasma menyebabkan sel saling melekat dan saling berkomunikasi. Hubungan antar sel dapat berupa desmosom, gap junction, tight junction, dan plasmodesmata. Yang A, desmosom. Desmosom adalah hubungan antar sel yang berfungsi untuk melekatkan sel dengan sel yang lainnya. B, gap junction atau hubungan rapat. Gap junction juga dinamakan nexus. Hubungan ini merupakan kebanyakan hubungan membran, di mana hubungan merupakan hubungan sel bertetangga yang terdiri dari sepasang keping. Tight junction atau hubungan rapat. Tight junction ini dinamakan juga sealing junction, yaitu hubungan antara dua sel yang rapat seperti patri. Tidak ada ruang interseluler. Fungsi hubungan rapat ini adalah penghalang merembesnya zat atau molekul besar atau barrier permeabilitas, menyebabkan terjadinya beda potensial antara dua permukaan membran plasma, melekatnya sel tetangga agar kuat dan kokoh pada tempatnya. Dua, protoplasma.
Protoplasma adalah bagian hidup dari sebuah sel yang dikelilingi oleh membran plasma. Protoplasma pada semua sel terdiri atas dua komponen utama, komponen anorganik dan komponen organik. Komponen-komponen anorganik terdiri atas air, garam-garam mineral, gas oksigen, karbon dioksida, nitrogen, dan amonia. Komponen organik terutama terdiri atas karbohidrat, lipida, protein, dan beberapa komponen-komponen spesifik seperti enzim, vitamin, dan hormon. Bagian yang terbesar dari protoplasma adalah sistem koloid. Sehubungan dengan hal itu, protoplasma dapat mengalami perubahan kekentalan koloid sol ke gel dan sebaliknya. Bila kadar air tinggi, koloid bersifat sol, dan bila kadar air rendah, koloid bersifat gel. Mengalami gerak Brown, atau suatu gerak acak molekul dalam koloid yang dipengaruhi oleh muatan listrik, berat jenis, dan suhu. Dan yang terakhir mengalami efek Tyndall, yang dimana efek Tyndall ini merupakan suatu proses pemandaran cahaya bila suatu koloid dikenai seberkas sinar. Yaitu ada komponen protoplasma untuk selanjutnya. Komponen protoplasma terdiri dari satu komponen anorganik. Komponen anorganik adalah, maaf slide yang sebelumnya harusnya. Komponen anorganik adalah A, air. Di dalam sel, air terdapat dalam dua bentuk, yaitu bentuk bebas dan bentuk terikat. Air dalam bentuk bebas mencakup 95% dari total air di dalam sel, sedangkan sisanya merupakan air dalam bentuk terikat. Yang kedua ada garam mineral. Garam-garam mineral pada protoplasma memiliki dua fungsi, yaitu sebagai berikut. Fungsi osmosis, yang berarti bahwa konsentrasi total garam-garam terlarut berpengaruh terhadap transportasi air yang melintasi membran sel. Dua, fungsi lebih spesifik, yaitu peran setiap ion terhadap struktur dan fungsi dari partikel-partikel seluler dan makromolekul. Yang ketiga ada gas. Di dalam sel juga terkandung berbagai jenis gas yang berasal dari lingkungan atau dihasilkan oleh metabolisme sel, seperti oksigen, nitrogen, dan gas asam arang. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Puspita Zakia Mumtazah. Yang kedua itu ada komponen organik. Yang pertama ada protein. Protein merupakan makromolekul yang tersusun dari asam amino yang saling berkaitan. Ada dua peran protein, yaitu peran katalitik dan peran mekanik. Kemudian yang kedua adalah lemak atau lipid. Lemak tersusun atas senyawa gliserol dan asam lemak. Makromolekul ini mempunyai sifat tidak larut air, tetapi larut dalam pelarut organik seperti eter, kloroform, dan alkohol. Dalam sel hidup, lemak berfungsi sebagai komponen membran plasma, hormon, dan vitamin. Kemudian yang ketiga itu ada karbohidrat. Karbohidrat tersusun atas unsur karbon, oksigen, dan hidrogen. Pada tumbuhan, karbohidrat dibentuk oleh sel-sel berklorofil melalui proses fotosintesis. Kemudian yang keempat itu ada asam nukleat. Asam nukleat merupakan materi inti sel. Ada dua macam asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Asam nukleat berfungsi untuk mengontrol aktivitas sel dan membawa materi informasi genetik. Next. Yang kedua itu ada komponen non-protoplasma. Kebalikan dari protoplasma, komponen non-protoplasma ini merupakan benda-benda tidak hidup yang berada dalam sel. Yang pertama itu ada vakuola. Vakuola latinnya vakus berarti kosong, adalah rongga di dalam protoplasma yang berisi cairan berupa air. Fungsi dari vakuola itu sendiri adalah yang pertama sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan yang tidak langsung dipakai, dan yang kedua adalah sebagai cadangan air dalam sel, sehingga kekakuan sel dapat dipertahankan. Kemudian yang kedua itu adalah zat ergatik. Itu ada tiga, ada yang pertama karbohidrat, yang kedua protein, dan yang ketiga kristal. Yang pertama karbohidrat. Protoplasma terdiri atas karbohidrat, dan di dalamnya terdapat butir-butir tepung yang memiliki lapisan-lapisan, dan lapisan itu berhenti pada suatu titik yang dinamakan hilum. Letaknya bisa di tengah, misalnya pada ubi jalar, atau di bagian tepi butir tepung, misalnya pada maranta. Kemudian yang kedua itu ada protein. Protein merupakan bahan utama yang menyusun protoplasma yang hidup. Protein diketahui sebagai bahan cadangan dalam bentuk amorf atau kristal. Pada beberapa macam biji, protein terdapat sebagai
aleuron dan tersebar di dalam sel. Adapun aleuron yang terdapat di dalam sel, dan sel tersebut menyusun suatu lapisan yang disebut dengan lapisan aleuron. Kemudian yang ketiga itu ada kristal. Kristal ini terdapat dalam sel berbagai tumbuhan, biasanya terdapat dalam sel korteks, akan tetapi terkadang juga dapat ditemukan pada sel-sel parenkim, floem, dan parenkim xilem. Kemudian bahan ergastik memiliki banyak fungsi. Yang pertama yaitu untuk sel penyimpanan cadangan makanan, dan yang kedua adalah untuk bahan perlindungan adanya kristal CA oksalat dalam suatu jaringan tumbuhan dapat menyebabkan reaksi alergi bagi hewan yang memakannya, sehingga hewan tersebut tidak akan bernafsu menyentuhnya untuk yang kedua kalinya.